Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kawan-kawan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Habib Marius, BP 1901031020. Saya berasal dari Politeknik Negeri Padang dengan jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik, kelas 3C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi di lingkungan saya pribadi gitu. Nah, saya mengangkat permasalahan mengenai apatisme mahasiswa saat ini gitu. Nah, merajaknya apatisme mahasiswa pada saat sekarang ini, misalnya mahasiswa tidak peduli dengan situasi kondisi di lingkungan kampus ataupun di lingkungan negara sendiri gitu. Nah, latar belakangnya gitu, sejarah telah mencatat bahwa kaum muda memiliki arti yang sangat penting bagi suatu bangsa. Di Indonesia sendiri kita ketahui kaum muda telah banyak menorehkan karya-karya dan kerja-kerja hebat untuk bangsa ini. Dari sebelum kemerdekaan sampai kepada kemerdekaan hingga terjadi reformasi, kaum muda lah yang menjadi penggeraknya. Terus mahasiswa merupakan mahasiswa adalah dikenal dengan intelektualnya yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Dalam mengembangkan dirinya, mahasiswa tidak hanya memanfaatkan ruang kuliah sebagai tempat belajar saja, namun mahasiswa mestinya mampu memanfaatkan wadah yang disediakan kampus dengan berhimpun dalam organisasi kemahasiswaan, di mana setiap mahasiswa bisa mengembangkan kemampuan dirinya, baik kemampuan intelektual, sosial, religius maupun bakat seperti itu. Nah, untuk identifikasi masalah yang saya angkatkan, yang pertama itu mengenai apa yang menyebabkan sifat apatisme mahasiswa itu. Nah, mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa Politeknik Negeri Padang, sekarang cenderung bersifat apatis secara cuek dalam berbagai hal seperti situasi dan kondisi negara bahkan lingkungan sekitar. Ada seorang akademis Universitas Negeri Jakarta mengatakan ada dua faktor eksternal dan internal yang menyebabkan apatisme mahasiswa. Pertama, faktor internal, lemahnya diskursus intelektual karena maunya instan. Mahasiswa ini maunya instan, apalagi mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Padang. Nah, malasnya baca buku, malasnya mendalami data dan informasi dari riset yang mendalam. Nah, itu terjadi masalah mahasiswa di internal. Sedangkan untuk sikap eksternal, itu mahasiswa Indonesia saat ini dimanjakan dengan era digital society, senang bermain game, bermain media sosial sebagai aktivitas untuk memenuhi kesenangan, bukan untuk sesuatu yang konstruktif. Di saat yang sama, mahasiswa saat ini juga dimanjakan dengan beasiswa. Nah, tidak lupa bahasanya mahasiswa sekarang lebih senang bermain game ketimbang daripada kuliahnya. Nah, tidak melihat waktu, tidak pandai manajemen waktu yang dengan baik pada mahasiswa pada saat sekarang ini seperti itu. Nah, terus apa pengaruh apatisme? Pengaruhnya yang pertama itu pengaruh di lingkungan. Lingkungan pada saat sekarang ini pengaruhi mereka dalam bergerak. Kemanapun mereka bertindak akan ada pengaruh dari lingkungan. Misalkan lingkungan keluarga yang terlalu membatasi anaknya agar tidak berhubungan dengan dunia luar. Nah, pada pengaruh lingkungan ini adalah pengaruh yang sangat dominasi, sangat banyak itu pengaruhnya di lingkungan, karena kalau tidak kita bergaul, apalagi kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain gitu untuk hidup. Nah, itu pengaruh lingkungannya ini sangat sangat banyak itu. Jangan mau batasi anaknya untuk berhubungan dengan dunia luar. Nah, tapi ada batasan untuk berhubungan dengan pengaruh lingkungan ini gitu. Seperti itu. Nah, terus yang kedua itu pengaruh budaya asing. Nah, pengaruh budaya asing ini seperti teknologi semakin canggih membuat mereka terlena akan tanggung jawab mereka. Melepaskan tanggung jawab menjadi kewajibannya. Akibatnya tidak adanya penyaring budaya dari segi teknologi. Pemerintah kurang memperhatikan yang satu ini. Ini adalah evaluasi PR pemerintah ataupun orang tua selaku pengawas dan pembimbing karakter anak. Nah, ketika itu kurangnya pendidikan karakter. Nah, di Politeknik Negeri Padang masih ini Padang kurangnya pendidikan karakter, mengarah karakter membentuk kepribadian seorang mahasiswa itu. Nah, sesama kita ketahui
di Politeknik Negeri Padang sebelum kita melaksanakan PKKMB itu ada pembentukan karakter dulu yang dilatih oleh tentara gitu. Nah, sebelum itu gunanya pembentukan karakter seorang mahasiswa Politeknik Negeri Padang seperti itu. Nah, terus yang ketiga untuk edukasi masalahnya, bagaimana cara mengatasi sikap apatisme. Nah, untuk mengatasi sikap apatisme di kalangan mahasiswa, apalagi di saat pandemi ini itu, urgensi pengenalan PKKMB ini sangatlah penting gitu seperti itu. Karena mahasiswa baru merupakan mahasiswa baru yang masih berada dalam tahap labil karena masih transisi dari siswa ke mahasiswa. Mahasiswa dengan siswa itu sangatlah berbeda karena pola pikir dan mindset untuk bertindak itu adalah berbeda gitu. Nah, itu sangat penting, sangat diadakanlah untuk evaluasi ke depannya bisa PKKMB ini dilaksanakan secara offline karena PKKMB ini penting untuk mengarahkan mahasiswa kepada minat dan bakat yang dimilikinya. Terus yang kedua, dibutuhkan pendidikan karakter dengan bukan karakter yang tadi sebelum kita melaksanakan PKKMB itu ada pendidikan karakter yang dilakukan di Padang Panjang kemarin tuh di Scata. Nah, itu BP20 tidak ada pendidikan karakter yang diadakan oleh kampus Politeknik Negeri Padang seperti itu karena terhalangnya penyebabnya karena di COVID-19. Terus terkaitnya dengan sikap tanggung jawab mahasiswa. Nah, dari mahasiswa baru ini dari kita tanamkan sikap tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, pedulinya terhadap lingkungan sekitar kampus ataupun dari lingkungan negara, masalah-masalah terjadi di negara ini gitu. Nah, dengan mengubah mindset agar sebagai mahasiswa dengan mengubah mindset untuk menjadi pendorong pelopor untuk di masa yang akan datang seperti itu. Nah, itulah dari masalahnya. Nah, kesimpulannya gitu, sikap apatisme yang dihilangkan dari mahasiswa jika ada yang bersarang pada mahasiswa hari ini akan ada berdampak tidak baik ke depannya karena mahasiswa atau pemuda adalah agen of change, iron stock dan social control. Mereka mulai berkarya di kampus untuk mempertahankan hasil karyanya kepada masyarakat dan negara. Mereka adalah harapan bagi negaranya gitu, masyarakat dan negaranya. Mereka adalah pemikir handal yang membawa perubahan besar bagi bangsa dan negaranya. Mereka adalah pemimpin untuk bagi masa depan. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah, mereka adalah orang-orang yang bisa menguncangkan bangsanya atau mengubah negaranya, mengubah dunia. Nah, seperti kata-kata Bung Karno, beliau telah mengatakan, beri aku 10 orang pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Itu terbukti bahwasanya pemuda hari ini tidak pemuda hari ini itu berpikir langsung bertindak. Beda dengan orang tua ataupun masyarakat yang lainnya. Itu kelebihan kita sebagai seorang pemuda ataupun mahasiswa. Nah, dari itu maksimalkanlah fungsi kita sebagai seorang mahasiswa karena mahasiswa sejatinya adalah orang yang peduli terhadap lingkungannya, sekitar dan lingkungan negaranya. Nah, itu sekian dari saya. Jika ada penyampaian kata-kata yang salah ataupun yang kurang tepat pada kawan-kawan yang mendengarkan, saya mohon maaf. Kedatangan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan yang datang dari pribadi saya sendiri, saya minta maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.